lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sebab janjimu setia Tuhan, firman-Mu kekal, firman-Mu amin. Oh, Kau Tuhan tak pernah gagal, Kau Tuhan tak pernah lalai, menjaga kami Tuhan. Percaya Tuhan, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama. Bagaimana supaya kita ini bisa selalu hidup berkemenangan. Mazmur 91, kalau kita baca secara keseluruhan, itu adalah sebuah mazmur yang sangat luar biasa. Kalau kita baca mulai ayat 2 sampai 16 itu berisi tentang janji-janji Tuhan yang dahsyat. Dan semuanya itu diawali dari ayat yang pertama. Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, saudara, dikatakan seperti ini. Dia yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi, yang bermalam secara terus menerus sebagai habitnya di dalam bayang-bayang naungan dari Allah yang maha kuasa. Jadi saudara, dalam hal ini kita datang kepada Tuhan itu bukan sesekali. Kita memiliki keintiman dengan Tuhan saat teduh itu bukan sehari 2 hari. Tetapi itu harus menjadi habit kita atau kebiasaan kita. Bahwa kita selalu memiliki kesendirian dengan Tuhan. Kita memiliki waktu-waktu di mana kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ingin kita belajar menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa selalu menikmati hadirat-Nya. Saudara, banyak orang Kristen itu kehidupan rohaninya itu bergantung pada persekutuan secara bersama-sama dengan saudara seiman. Misalnya mengikuti ibadah raya, mengikuti doa puasa, komsel atau FA dan sebagainya. Ini bagus dan ini penting sekali. Tetapi kalau kita baca pada ayat yang pertama tadi, dalam Mazmur 91, di sana adalah penekanannya pada kesendirian kita dengan Tuhan. Menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Yaitu persekutuan secara pribadi dengan Allah. Karena hanya mereka yang memiliki keintiman dengan Tuhan secara terus menerus. Mereka lah yang akan menikmati janji-janji Tuhan yang ada mulai ayat 2 sampai 16. Begitu kita menikmati kesendirian kita dengan Tuhan, maka kita baca ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tahukah saudara bahwa kata hatinya melekat kepadaku dalam bahasa Ibrani-nya ini adalah merupakan ekspresi keintiman dengan Tuhan yang paling kuat dari bahasa Ibrani yang ada. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah orang yang hatinya melekat pada Tuhan itu adalah orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, orang yang sedang jatuh cinta pada Tuhan, dia akan selalu merindukan untuk menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Mengapa orang kalau lagi pacaran, saudara, dia mencari tempat yang tidak banyak orang. Tempat yang sepi.
Karena mereka ingin menikmati kesendiriannya. Begitu juga kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita akan rindu menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Karena masalah jatuh cinta ini adalah masalah privasi. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita belajar menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Dan itu kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus setiap hari. Yesus juga mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu menikmati kesendirian dengan Allah. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, biasanya kalau seseorang itu sudah populer, maka pekerjaannya akan semakin banyak dan dia akan semakin dicari oleh para penggemarnya. Kalau kita lihat Yesus pada saat itu, dia dicari-cari oleh orang banyak. Mereka rindu mendengarkan khotbahnya. Mereka ingin disembuhkan dari penyakitnya dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kepopuleran Yesus saat itu, dia selalu mengundurkan diri, memiliki kebiasaan untuk mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Mengapa, saudara? Ketika seseorang bisa menikmati kesendirian diri dengan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Bukankah kesombongan itu adalah awal dari kehancuran? Kalau kita baca dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kebiasaan menikmati kesendirian dengan Tuhan ini akan membuat seseorang untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Seperti yang dilakukan oleh Yesus tadi, dikatakan dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya, Jesus habitually withdrew. Merupakan kebiasaan bagi Yesus adalah mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Dia mendekatkan diri kepada Allah supaya dia boleh tetap rendah hati di tengah-tengah kepopulerannya saat itu. Saudara, Yakobus berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ketika kita memiliki kebiasaan untuk menikmati kesendirian kita dengan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada kesombongan, tapi orang yang rendah hati. Di mana kita menyadari bahwa semua itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus lagi-lagi mengundurkan diri ke gunung, ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara, Yesus diutus ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dan bukannya untuk memenuhi keinginan daging, yaitu dijadikan raja oleh manusia. Yesus tahu benar akan rencana Allah dalam hidupnya. Dan Yesus selalu menyempatkan diri setiap hari untuk menikmati kesendirian diri dengan Tuhan. Sehingga dia bisa menjauhi semua keinginan daging. Begitu juga dengan kita, saudara. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran dan keinginan-keinginan daging yang mencari pemuasannya. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari semua keinginan daging itu? Bagaimana kita bisa tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Yaitu dengan menikmati kesendirian diri dengan Tuhan. Di dalam menikmati kesendirian dengan Tuhan itulah kita bisa menemukan jawabannya. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa.
kita tidak terjerumus dalam keinginan daging yang membawa kita pada perbuatan dosa. Untuk menghindari keinginan daging, hawa nafsu dan sebagainya, kita perlu memiliki kebiasaan untuk menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Di mana di sana kekudusannya melingkupi kita. Roh Kudus memimpin kita sehingga kita tidak sampai jatuh ke dalam perbuatan dosa. Saudara, di dalam Matius pasal 14 ayat 12, 13a dan 23 demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13a, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, kematian dari Yohanes Pembaptis ini menyebabkan beberapa orang atau banyak orang yang ada di tempat itu merasa terguncang. Saudara, bukankah kita seringkali juga menghadapi masalah, baik itu masalah besar atau kecil. Dan Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Yesus tidak stres. Yesus bisa tetap bersikap tenang karena dia memiliki dan menikmati kesendiriannya dengan Allah. Ketika kita menghadapi masalah, saudara, dan kita memiliki kebiasaan yaitu menikmati kesendirian dengan Allah, maka kita bisa tenang. Mengapa? Ketika kita menikmati kesendirian dengan Allah, saudara, dan kita selesai berdoa, kita tetap menghadapi masalah yang sama. Tetapi sikap kitalah yang akan berbeda. Sikap kita yang tadinya sebelum kita menikmati kesendirian dengan Allah, masalah itu nampak besar. Tetapi setelah kita menikmati kesendirian kita dengan Allah, maka sikap kita menghadapi masalah itu, kita tidak lagi melihat masalah itu besar, tapi masalah itu menjadi kecil. Padahal masalahnya tetap sama. Mengapa, saudara? Sebab ketika kita berdoa dan menikmati kesendirian kita dengan Allah, kita melihat kemahabesaran Allah kita. Kita melihat kemahakuasaan Allah kita. Sehingga kita melihat masalah kita yang tadinya besar, itu menjadi kecil. Karena Allah kita yang besar, itu mampu menolong kita. Saudara, hal inilah yang akan membuat kita bisa tetap tenang menghadapi masalah. Dalam kehidupan ini, saudara, seringkali kita dihadapkan pada satu masalah dengan kesendirian. Tidak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau kita sudah memiliki kebiasaan menikmati kesendirian dengan Tuhan, maka kita bisa tetap tenang. Sebab ketika kita menikmati kesendirian kita dengan Tuhan, kita akan bisa tahu bahwa kita tuh gak sendirian. Walaupun secara kenyataan kita sendirian menghadapi masalah itu. Tetapi secara roh kita tidak sendirian. Karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Allah yang selalu mensupport kita. Yang selalu menolong kita. Yang melepaskan kita, menyembuhkan kita. Membawa kita kepada satu kehidupan yang berkemenangan. Nah, itu membuat kita tidak stres menghadapi masalah walaupun kita seorang diri. Kita bisa tetap tenang. Karena kita di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Allah selalu menyertai kita. Dia Allah yang Maha Kuasa itu selalu ada bersama dengan kita. Saudara, di dalam dunia sepak bola, ketika adu penalti terjadi, maka sang kiper itu akan menghadapinya seorang diri. Kalau boleh 10 teman lainnya akan mendampingi dia. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Karena dalam adu penalti, itu seorang kiper harus menghadapinya seorang diri. Nah, kalau kiper ini sudah memiliki kebiasaan dengan latihan menghadapi adu penalti, maka ketika dia menghadapi
momen yang sama seperti itu, dia akan bisa tenang. Dia tidak akan gelisah, tidak akan takut. Tapi dia bisa tenang menghadapinya seorang diri. Karena dia sudah memiliki kebiasaan melalui latihan untuk menghadapi adu penalti. Saudara, Daniel adalah seorang yang memiliki kebiasaan menikmati kesendirian dengan Tuhan. Sehari Daniel berdoa 3 kali. Dan kebiasaannya tidak tergoyahkan oleh ancaman apapun juga. Dan karena kebiasaannya yang berdoa 3 kali sehari ini, maka dia harus dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi karena Daniel memiliki kebiasaan menikmati kesendirian dengan Tuhan, maka ketika dia dimasukkan dalam gua singa, Daniel bisa tetap tenang. Dan dia tetap bisa menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Dan di dalam kesendiriannya dengan Tuhan, pertolongan itu datang. Tuhan mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut dari singa itu. Sehingga singa-singa yang sudah dilaparkan beberapa hari itu, mereka tidak bereaksi ketika melihat Daniel ada di tengah-tengahnya. Singa-singa itu diam, mulutnya terkatup. Itulah mujizat yang dialami karena Daniel memiliki dan selalu menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Daud, saudara. Daud dia sehari berdoa 3 kali, 7 kali memuji Tuhan. Dan Daud memiliki kebiasaan ini. Dan dia sangat menikmati kebiasaannya ini, yaitu menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Sehingga suatu saat ketika kota Siklak, tempat Daud dan pengikutnya itu tinggal, dibakar oleh orang-orang Amalek. Dan seluruh keluarganya yang ditinggalkan tadi itu dibawa oleh orang Amalek. Pada saat itu para pengikut Daud mereka sedih dan mereka hendak merajam batu Daud. Tetapi Daud karena dia memiliki kebiasaan menikmati kesendirian dengan Tuhan, dia bisa tetap tenang menghadapi situasi itu. Dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya mujizat terjadi. Keluarganya itu dikembalikan semua dalam keadaan selamat. Saudara, Yesus yang memiliki kebiasaan mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ketika dia akan disalibkan, dia menghadapi seorang diri. Tapi dia menghadapinya dengan tenang. Karena dia tahu Allahnya memberi kekuatan kepadanya. Nah saudara, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga memiliki kebiasaan menikmati kesendirian kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, sempatkanlah ambil waktu untuk kita bersendiri diri dengan Tuhan. Untuk kita menikmati keintiman dengan Tuhan. Untuk kita bisa menikmati hadiratnya seorang diri. Di mana kita bisa memuji Tuhan, menyembah Dia, merenungkan firman-Nya, berdoa, mendengarkan suaranya. Dan kebiasaan ini akan membawa kita menikmati janji-janji Tuhan yang ada dalam Mazmur 91. Milikilah dan nikmatilah selalu kesendirian dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, bisa menangkap kerinduan hati-Mu, yaitu kami memiliki kesendirian diri dengan Engkau. Dan kami bisa menikmati kesendirian diri kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di tengah-tengah kesibukan kami tidak terlarut dalam kesibukan. Tapi kami tetap memiliki jam-jam untuk kami bisa bersendiri diri dengan Engkau. Untuk berintiman dengan Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami boleh menikmati janji-janji-Mu itu dikenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu sepanjang hari ini kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Sepanjang hari ini kami diberkati, apapun yang kami lakukan Engkau membuatnya berhasil. Dan kami selalu ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.